Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu lagi dengan Ibu Norvika dalam channel Belajar Matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang peluang. Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, sebelum kita mempelajari materi peluang, perhatikan slide berikut. Baik, perhatikan gambar yang pertama. Permainan apa ini? Ya, permainan voli ya. Kemudian gambar yang kedua. Permainan apa? Ya, permainan sepak bola. Tentunya Ananda Ibu senang. Kedua permainan ini pasti bisa. Perhatikan kedua gambar. Sebelum permainan antara kedua tim dimulai, dan kita sebagai penonton, apakah dapat menentukan siapa pemenang? Tentunya belum, kan? Oke, gambar berikutnya yaitu gambar keadaan di pasar. Kemudian gambar yang di sebelahnya adalah gambar bagaimana aktivitas yang dilakukan di rumah. Oke, kita boleh bandingkan kedua keadaan ini. Oke, kita lanjutkan gambar berikutnya, yaitu ada sebuah rumah dan keadaannya juga berbeda. Rumah yang pertama itu gambar rumahnya dalam keadaan kurang sehat ya, agak berantakan, kemudian kotor, banyak sampah di sekeliling rumah. Begitu juga di sungai. Kemudian gambar yang satunya lagi, sungainya bersih, kemudian keadaan rumahnya dalam keadaan bersih juga, tidak ada sampah di sekelilingnya. Dari tayangan sebelumnya timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah peluang tim voli untuk menang sementara ada 10 tim voli dalam permainan? Begitu juga dalam permainan sepak bola. Kita tidak tahu bagaimanakah peluang atau berapa peluang pemenang dari pertandingan beberapa tim. Oke, pertanyaan kedua mengenai gambar berikutnya, bagaimanakah peluang seseorang terkena penyakit ketika berada di pasar? Dan bagaimanakah peluang seseorang terkena penyakit ketika berada di rumah dengan keadaan rumah yang bersih dan rajin? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah peluang seseorang sehat ketika berada di rumah kurang bersih dan di rumah yang bersih? Nah, oke, sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menentukan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Ananda Ibu, pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pelemparan sebuah dadu, kemudian 2 buah dadu, kemudian 1 buah koin yang permukaannya gambar dan angka seperti pada gambar yang Ibu tampilkan ini, kemudian satu lagi pada pelemparan dadu, 1 dadu dan 1 koin. Oke, kita mulai. Perhatikan contoh untuk menentukan peluang pada pelemparan dadu dulu. Peluang dapat diartikan kemungkinan dari suatu kejadian. Untuk menyelesaikan soal peluang, kita menggunakan rumus berikut, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang dari kejadian A, kemudian NA adalah kejadian berapa banyak kejadian A itu, kemudian NS jumlah semua titik sampel di ruang sampel.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari, Ananda sudah mempelajari bagaimana menentukan titik sampel pada ruang sampel. Namun pada contoh yang akan Ibu bahas ini, kita akan bahas sedikit atau kita akan mengulang sedikit bagaimana menentukan titik sampel untuk menentukan nilai peluangnya. Sebuah dadu dilempar sekali, berapakah peluang munculnya mata dadu prima? Nah, kita harus tahu bilangan prima itu apa saja, kemudian mata pada dadu itu apa saja. Ruang sampel sebuah dadu, titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya ada 6. Kita ingat bahwa rumus untuk menentukan peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu jumlah kejadian A, kemudian NS itu jumlah titik sampelnya. Tadi kita ketahui bahwa titik sampelnya jumlahnya ada 6. Jadi yang harus kita tentukan sekarang adalah jumlah titik sampel suatu kejadian itu. Kejadian kita tadi adalah mata dadu prima. Mata dadu prima apa saja? Oke, mata dadu 2, mata dadu 3, dan mata dadu 5. Jadi jumlahnya ada 3. Kemudian kita lanjutkan. Sama dengan NA tadi adalah 3, kemudian per NS adalah jumlah titik sampelnya, yaitu 6. Maka hasilnya 3 per 6. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Inilah nilai peluang muncul mata dadu prima. Oke Ananda Ibu, kita mulai contoh yang kedua. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10? Nah, untuk contoh nomor 2, ini pelemparannya menggunakan 2 buah dadu. Oke, kita mau jawab ruang sampelnya adalah 2 buah dadu. Kemudian kita harus tentukan titik sampelnya dulu. Titik sampel dari mata dadu berjumlah 10. Ada berapakah titik sampelnya? Oke, untuk lebih memahami, perhatikan penentuan ruang sampel dan titik sampel berikut. Oke, berikut titik sampel 2 dadu. Seperti pada tabel, dadu 1, dadu 2, dadu 1 yang menurun ke bawah, kemudian dadu 2 yang mendatar, kemudian pasangannya 1,1, itu berarti mata dadu 1, mata dadu 2. Kemudian sampai habis pasangannya adalah 6,6. Nah, jumlah titik sampelnya ada berapa? Ya, ada 30. Berarti NS-nya adalah 36. Oke, bagaimana dengan jumlah titik sampel mata dadu berjumlah 10? Kita perhatikan. Ini dia tabel tadi. Yang jumlahnya 10 adalah yang bercetak hijau ini 4,6, kemudian 5,5, kemudian 6,4. Ketiga mata dadu ini jumlahnya 10. Jadi jumlah titik sampelnya, titik sampel kejadian muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 3. Oke, kita kembali ke soal yang nomor 2 tadi. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10? Sekarang kita jawab. Ingat contoh rumus kita tadi adalah PA sama dengan NA per NS. NA tadi adalah 3, kemudian NS-nya adalah 36. Nah, pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Oke.
Peluang untuk satu dadu dan dua dadu sudah kita bahas tadi melalui 2 buah soal. Kemudian kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal tentang pelemparan koin. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 3. 2 buah koin. Ini kita langsung ke 2 buah koin ya. 2 buah koin dilempar bersama-sama. Berapakah muncul keduanya keduanya angka. Oke. Kita perhatikan di sini ada gambar koin ya. Nah, permukaan koin, permukaan angka, kemudian permukaan gambar. Untuk 2 buah koin, nah pasangannya seperti ini. Koin yang pertama ini menurun ke bawah, yang ini, kemudian yang kedua ke kanan. Ya, pasangannya angka dengan angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar-gambar. Berapa NA? Yang diminta jumlah titik sampelnya tadi ya, NA. NA itu jumlah titik sampelnya. Titik sampelnya muncul kedua angka. Nah, yang bercetak hijau ini, kedua angka cuma ada 1, maka NA-nya adalah 1. Kemudian NS-nya, NS itu jumlah semua titik sampel yang mungkin. Oke, yang mungkin ada berapa ini? AA, kemudian AG, GA dan GG. Jadi semuanya berjumlah 4. Jadi PA-nya sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. 3 buah koin. Oke, 3 buah koin. 3 buah koin dilempar bersama-sama. Berapakah muncul peluang muncul kedua angka dan 1 gambar? Perhatikan. Nah, kalau 3 koin seperti ini ya nak ya, cara menentukan titik sampelnya. Ini koin yang pertama. Koin yang pertama, permukaannya angka dan gambar. Kemudian koin yang kedua yang ini, permukaannya angka gambar. Kemudian koin yang ketiga, ya permukaannya angka gambar. Jadi semua dipasangkan. Jadi dapatlah hasil pasangan atau titik sampel untuk 3 buah koin. Jumlahnya, ya jumlah titik sampel itu lambangnya adalah NS. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya 8. Titik sampel itu kita ingat bahwa semua yang mungkin terjadi. Kemudian kita tentukan NA-nya. NA-nya adalah kedua angka dan 1 gambar. 2 angka dan 1 gambar. Perhatikan 2 angka dan 1 gambar yang mana? Dari titik sampel yang ada. Ya, AAG, kemudian AGA, kemudian G, ya GAA. Ada berapa? Ya, ada 3. Baru kita masukkan ke dalam rumus. NA per NS sama dengan 3. NA-nya 3 tadi kan? Ya, kemudian per 8. Lanjutkan untuk membahas soal tentang menghitung peluang pelemparan dadu dan koin. Tadi dadu saja, dadu dengan dadu, kemudian koin dengan koin. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal yang berkenaan dengan dadu dan koin. Contoh nomor 5. Sebuah dadu dan sebuah koin, dilempar secara bersama-sama.
tentukan peluang muncul mata dadu ganjil, dan gambar. Oke, kita jawab. Kita ingat rumusnya adalah masih menggunakan PA dan NA per NS. Oke, untuk menentukan titik sampel satu dadu dan satu gambar seperti ini, kita menggunakan tabel. Yang ke bawah ini mata dadu, kemudian yang mendatar ini adalah koin, mana permukaan koin ada dua saja, yaitu angka dan gambar. Nah, pasangannya seperti ini. Jadi NS-nya berapa? Semuanya berapa ini? Ada 6 kali 2, berarti semuanya titik sampelnya, jumlah titik sampelnya adalah bukan 6 ya, tapi 12. Kemudian NS-nya, NA-nya adalah tentukan peluang mata dadu ganjil. Ganjil itu adalah angka 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, yang bercetak hijau ini sudah ada ya, yang bercetak hijau ini ada berapa? Ada 3 titik sampelnya. Maka dapatlah kita nilai peluang dari mata dadu ganjil dan gambar, yaitu 3/12, atau dapat disederhanakan menjadi 1/4. Oke, cukup untuk video kali ini. Pembahasan kita hanya 5 soal ya, tentang menghitung peluang pelemparan sebuah dadu, kemudian 2 buah dadu, kemudian 1 buah koin, 2 buah koin, dan 1 lagi dadu dan koin. Selamat ya, sekarang anak-anak ibu sudah mempelajari dan memahami bagaimana menentukan peluang suatu kejadian atau suatu percobaan dan peluang secara teoretik. Pelajari adalah konsep dasar peluang. P sama dengan NA per NS. Yang susah itu adalah menentukan NA dan NS-nya. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Ananda Ibu semua. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.